Ini menjadi penting kita dapat memahami beberapa hal. Karena membaca dokumentasi minimal kita mampu menentukan cara kerja sistemnya. Kita membaca cara kerja sistem seperti apa sih? Dengan dokumentasi ini kita juga bisa mengevaluasi sebuah kekuatan atau kelemahan pengendalian internal. Nah, di dokumentasi sistem itu tergambar ya, apa kira-kira ancamannya, apa pengendaliannya, digambarkan di situ. Sehingga kita ketika dalam prakteknya, ketika praktek itu aktivitas tersebut sudah sesuai dengan proses bisnis dalam sistem, itu akan terlihat apa kira-kira kelemahannya, apa kekuatannya. Kemudian kalau masih ada kelemahan nanti diperbaiki. Cuma memang di sini diperlukan keterampilan di dalam menyiapkan dokumentasi sistem. Tidak semua orang mungkin bisa ya membuat dokumentasi sistem. Mungkin kalau di sekilas kita lihat dokumentasi sistemnya gampang, semua orang bisa. Tapi dalam prakteknya ini akan banyak sekali membuat dokumentasi sistem. Nah, dalam membuat dokumentasi sistem ini ada beberapa cara ya, ada beberapa teknik ya. Ada ini yang umum digunakan, banyak digunakan. Yang pertama, kemudian ada yang namanya diagram proses bisnis. Kemudian ada bentuk flowchart. Pertemuan kita hari ini hanya membahas 1 dan 2 aja. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas mengenai flowchart. Sebenarnya tidak harus sebuah unit, sebuah instansi menggambarkan aktivitas sistemnya ini dengan seluruh teknik ini. Jadi tergantung perusahaan mau pakai apa, apakah mau data flow diagram, mau bikin pakai diagram proses bisnis atau pakai flowchart gitu. Ini terserah, tergantung perusahaan atau organisasi yang akan membuat dokumentasinya. Jadi tidak harus semuanya dibuat dengan 3 teknik ini. Dalam praktik mana yang sering digunakan? Jadi misalnya di unit tertentu, di unit kecil, misalnya Kementerian Keuangan ya misalnya. Ini aktivitas bisnisnya digambarkan dengan diagram proses bisnis. Tapi mungkin ada juga perusahaan yang menggunakan flowchart misalnya, menggambarkan atau mendokumentasikan aktivitas bisnisnya. Nah, kemudian juga kalau misalnya di sistem ya, misalnya di aplikasi, dokumentasi aplikasi itu biasanya pakai flowchart. Orang akuntan ini menggunakan tadi dokumentasi secara luas untuk memahami prosedur pengendalian internal otomatis dan manual digunakan entitas. Nah, tadi dengan alat komunikasi juga digunakan dalam proses pengembangan sistem. Jadi ketika terjadi perubahan anggota tim pengembangan sistem, jadi ketika kita membuat sebuah sistem informasi atau aplikasi, ini kan biasanya ada tim ya, ada tim pengembangan sistem. Ketika membuat sistem atau membuat aplikasi ini ada yang mendokumentasikan, mendokumentasikan dalam bentuk tadi misalnya pakai flowchart gitu ya. Nah, ketika ada mutasi, ada misalnya ada tim yang keluar gitu kan, nah, yang anggota tim yang baru bergabung, misalnya ada pengembangan sistem, ini bisa membaca, oh sistemnya harganya seperti ini, dengan membaca dokumentasinya. Yang pertama tadi, jadi ada 3 teknik ya, bisa menggunakan data flow diagram, bisa menggunakan bisnis program, bisnis proses diagram, atau diagram proses bisnis, kemudian menggunakan flowchart. Yang pertama kita menggunakan data flow diagram, menggunakan secara grafis, bukan data dalam suatu organisasi. Jadi dalam bisnis ini sangat sederhana ya, simple. Nah, dia hanya menggambarkan 4 simbol utama ya. Ada 4 elemen dasar. Apa elemen dasar? Ada 4 elemen dasar apa? Ada api, tanah, udara, air misalnya. Oh, itu negara api itu. Jadi ada 4 yang utama, biasanya ada bentuk pertama itu kotak ya, jadi sangkar. Ini menggambarkan sumber ya, sumber dan tujuan data. Di sini orang-orang atau organisasi yang mengirim data atau nanti menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi.
Kemudian simbol yang kedua adalah anak panah. Dia bentuknya bisa anak panah lurus atau anak panah melengkung. Kita suka aja. Kalau misalnya nanti mungkin gambarnya ada yang gambarnya melengkung anak panahnya tersahabat. Itu yang enak dilihat. Ini menggambarkan aliran data dari atau ke dalam suatu proses atau keluar dari proses ke proses berikutnya. Yang kemudian yang ketiga adalah gambar lingkaran. Gambar lingkaran ini menunjukkan sebuah proses transformasi atau pengolahan data. Kemudian yang keempat, ini dua garis horizontal. Kalau ada gambar dua garis horizontal, di DFD ini menunjukkan tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data ini tidak spesifik disebutkan apakah dia bentuknya elektronik atau bentuknya misalnya paper-based gitu kan. Yang tidak disebutkan. Intinya kalau tempat penyimpanan data itu digambarkan dengan dua garis horizontal. Tadi 4 yang simbol utamanya. Ada simbol tambahan yaitu segitiga ya. Segitiga ini gambar menunjukkan adanya pengendalian internal di dalamnya. Biasanya ini digambarkan di proses ya. Jadi kalau lingkaran tadi kan menunjukkan proses transformasi. Bahkan gambar segitiga ini diberi huruf atau diberi angka. Kemudian nanti diberikan tambahan tabel penjelasannya. Misalnya segitiga nomor 1 gitu ya. Nanti digambarkannya di aktivitas apa nomor 1 itu. Terus ancamannya apa di situ di proses tersebut. Kemudian pengendaliannya apa. Ini contoh penggunaan di dalam simbol segitiga. Ini contoh dasar daripada DFD, data flow diagram. Jadi gambar simbol kotak persegi ini menunjukkan adanya orang atau organisasi atau entitas di mana data itu bersumber atau bermuara ya dari sumbernya atau tujuannya. Ini kita lihat data source-nya yang A, kemudian anak panah itu menunjukkan harus datanya. Kemudian lingkaran menunjukkan prosesnya. Ada proses C, ada proses F, ada proses. Nah, kemudian di sini ada dua garis horizontal. Dua garis horizontal. Ini menunjukkan tempat penyimpanan data. Anak panahnya ada yang dua arah ya. Kita lihat di sini di data sumbernya tempat penyimpanan data, di tempat penyimpanan data, anak panahnya dua arah, menunjukkan bahwa ada proses pengambilan data dan penyimpanan data. Jadi ketika proses F, dia akan mengambil datanya dulu dari tempat penyimpanan H ya. Ambil datanya dulu, kemudian diproses, kemudian dikembalikan lagi ke tempat penyimpanan data H. Ini maka dia anak panahnya adalah dua arah. Ini teman-teman bisa lihat ada garis lurus, ada garis melengkung. Jadi sama aja menunjukkan adanya aliran data. Nah, di atas atau di antara aliran data ini anak panah ini ada dokumen atau data sumbernya. Jadi kan anak panah itu menunjukkan aliran data ya. Apa datanya gitu ya. Di sini ada di atas anak panah itu ada misalnya B itu ada data flow, B, D, I, E itu data flow. Itu kalau di dalam aktivitas sebenarnya itu disebutkan data flow-nya apa, output-nya apa atau input-nya apa, dalam bentuk apa, apakah laporan kah atau cek kah gitu. Itu di atas atau di sebelah kiri atau sebelah kanan dari anak panah. Ini kalau kita lihat di sebuah sistem penyajian ya. Ini ada tadi ya, kotak itu menunjukkan orang atau entitas. Ada aliran data B ya, aliran data itu pembayaran customer kan. Sekarang menunjukkan proses transformasi pengolahan data nih, transformasi untuk pengolahan data. Nah, ini contoh diagram level 0. Jadi ada aliran datanya, ada prosesnya 1, 0, kemudian 2, 0,
Kemudian tempat penyimpanan data di sini dah ya kan, ada tentang tentang kemudian ada entitas tujuannya, entitas tujuan huruf K atau J bank digambarkan dengan sebuah kotak persegi. Jika dua atau lebih aliran data bergerak bersama, maka menggunakan satu baris. Bergerak bersama menggunakan satu baris. Contohnya di sini aliran data B. Aliran data B ini dia bergerak bersama antara data pembayaran dan pengiriman uang ya. Pembayaran ya si customer bisa ini ya yang B, customer itu kan membayar ya, bayar dengan transfer gitu kan. Jadi di situ ada dua data ya kan, ada uangnya, ada data pembayarannya. Jadi cukup diwakili oleh satu garis. Kalau misalnya ada dua aliran data dari customer ke proses payment yang berbeda, itu nanti digambarkan dengan anak panah yang berbeda juga. Ini digambarkan untuk proses 10, proses pembayaran ya, 10 proses pembayaran membagi dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang yang D, data pengiriman uang proses 20 untuk memperbarui catatan piutang usaha dan proses pembayaran disimpan di bank. Jadi dia ada dua, kemudian arahnya berbeda ya, satu ke bank, satu ke proses 20. Jadi ada dua anak-anak. Kemudian ini contoh menunjukkan dua baris karena permintaan pelanggan. Berarti kan ada dua output di sini ya. Jadi ketika ada permintaan di sini digambarkan dua output yang tidak bersamaan ya. Ada permintaan dari pelanggan, juga ada pembayaran. Ini permintaan pelanggan itu dikatakan tidak selalu disertai dengan pembayarannya. Misalnya dia pelanggan hanya minta informasi harga gitu kan. Nah, itu kan tidak disertai pembayaran ya. Jadi arah panahnya atau anak panahnya cuma satu. Ketika customer meminta ke proses ini. Jadi ada permintaan dari customer, jadi satu anak panah, kemudian nanti mungkin sudah terjadi transaksi, baru berikutnya customer melakukan pembayaran. Jadi ada dua anak panah. Kalau kegiatannya dua tapi di outputnya bersamaan, itu bisa di satu anak panah. Tapi karena ini waktunya berbeda, nanti dua anak panah. Kalau misalnya jadi satu, contohnya misalnya jika diwakili oleh aliran data yang sama, halaman yang terpisah dan tujuan berbeda menjadi tidak jelas dan ini lebih sulit untuk ditafsirkan. Bayangin kalau cuma ada satu di sini, cuma ada satu anak panah, kemudian kita buat ada dua outputnya, yaitu customer payment sama customer inquiries. Nah ini kan harus, berarti kan dua-duanya bersamaan ya kan. Ketika si customer itu mengajukan permintaan, dia juga harus menyampaikan pembayaran. Nah itu boleh kalau misalnya satu kejadian ya. Tapi kalau sebenarnya dua kejadian, kemudian kita buat satu baris, satu anak panah, itu akan membingungkan ya, sulit. Jadi yang gambar lingkaran ini membolehkan sebuah proses mewakili transformasi atau pengolahan data. Menunjukkan dari data pengiriman dan cek simpan di bank. Kemudian pembaruan proses kita menggunakan data pengiriman uang D dan itu bisa membuat kemudian ada proses penyimpanan data. Nah, di DFD tidak menunjukkan media penyimpanan fisik ya, jadi apakah mau disimpan di secara elektronik atau kertas. Jadi yang penting tempat penyimpanan ini digambarkan dengan dua garis horizontal. Ini tidak secara eksplisit disebutkan di dalam DFD data flow diagram.
Ada yang pertama disebut dengan diagram konteks. Ini diagram level yang tertinggi dalam DFD. Nah, diagram konteks ini hanya menunjukkan ringkasan, jadi tidak detail, dia hanya meringkas sistem. Ini digambarkan contohnya adalah sistem pembayaran atau pemrosesan penggajian. Nah, dia hanya ringkas. Jadi ada kalau tadi DFD itu ada 4 elemen dasar yang digambarkan, di sini hanya cukup 3 aja ya ringkasannya. Ada kotak persegi simbolnya, ya kan? Kemudian ada anak panah, sama gambar lingkaran. Kotak persegi tadi menunjukkan apa? Menunjukkan entitasnya. Apakah dia sumbernya, sumber datanya, atau tujuan datanya. Sumber datanya apa? Di sini ada departemen, ada bagian SDM, ya kan? Bagian SDM. Kemudian entitas tujuannya apa? Di sini ada pemerintah, ada pegawai, ada bank, kemudian ada pihak manajemen. Nah, sementara kegiatan-kegiatan di dalam pemrosesan penggajian itu dikumpulkan di dalam satu lingkaran yang namanya sistem pemrosesan penggajian. Jadi diagram konteks itu sangat ringkas ya. Dia tidak menggambarkan banyak hal. Cukup departemen menyampaikan kartu waktu, ya kan, time card, menyampaikan kata. Dia ada anak panah, ada aliran data dari departemen ke sistem pemrosesan gajian. Kemudian ini ada aliran data dari sumber daya manusia, dari unit atau bagian SDM. Nah, ini ada 2 anak panah karena memang bisa jadi berbeda waktunya, ya kan, dua berbeda waktunya. Pertama ketika ada penambahan pegawai baru, maka yang disampaikan adalah data pegawai baru dalam bentuk form, ya, dalam bentuk form, mungkin data-data tentang pegawai baru. Kemudian dalam perjalanan mungkin ada perubahan, ya kan, perubahan misalnya kenaikan pangkat, kemudian jumlah anak, ini perubahan data pegawai ya. Itu baru disampaikan lagi di berikutnya. Ada form namanya perubahan data pegawai. Disampaikan ke sistem. Nah, sistem ini nanti akan melakukan berbagai aktivitas, ya kan. Namanya sistem kan katanya mengumpulkan data, mengolah data, ya kan, menyimpan data, dan menyajikan data dalam bentuk informasi, ya kan. Apa informasinya? Informasi di sini dalam bentuk misalnya laporan perpajakan atau laporan pembayaran penggajian. Itu disampaikan ke pemerintah. Kemudian ada cek, ada outputnya ya. Output dalam sistem pemrosesan penggajian ini bisa menghasilkan cek ya. Setelah mereka mengolah data penggajian, itu ada outputnya berupa cek yang akan dibayarkan atau diberikan kepada pegawai, para pegawai. Ini para pegawai itu nanti akan diberikan cek untuk bayar gajinya. Kemudian ada juga cek penggajian yang disampaikan ke bank. Jadi daftar gajinya disampaikan ke bank, nanti bank langsung mengkredit ke setiap pegawai, itu bisa juga. Dan nanti ada laporan penggajian yang disampaikan ke manajemen. Jadi sangat ringkas ya, di sini sangat ringkas. Jadi diagram konteks ini kita bisa melihat di sini entitas yang terlibat mana aja, aliran datanya apa aja ya, outputnya apa aja, inputnya apa aja. Jadi sangat ringkas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk simbol penyimpanan data itu nanti pakainya arusnya mesti 2 arus atau boleh 1 arus, Kak? Biasanya 2 arus ya biasanya, karena ketika melakukan, nah ini kan karena penyimpanan data ya, berarti dia akan masuk dulu ke situ kan. Tapi bisa juga 1, tergantung kegiatannya. Kayak misalnya kita mau mengupdate hutang ya, mengupdate hutang karyawan. Nah, ketika mengupdate hutang karyawan, mau nggak mau kan si pegawai yang di dalam sistem pengelolaan hutang, dia perlu mengambil data hutang dulu kan di dalam tempat penyimpanan kan. Berarti ada narik data dari tempat penyimpanan ke pegawai dalam pemrosesan pemutakhiran data hutang. Kemudian setelah diupdate, dia akan mengembalikan lagi ke sistem ke tempat penyimpanan, ya kan? Berarti 2 arah gitu. Biasanya 2 arah seperti itu. Kalau misalnya di 1 arah, bisa aja kemungkinan hanya menyimpan misalnya data baru gitu, data baru,
kemudian disimpan ke tempat penyimpanan. Itu kan sudah selesai, berarti bisa satu arah ke tempat penyimpanan. Tapi umumnya dua ya. Jadi bolak-balik ya. Mengambil data dulu untuk melakukan pemutakhiran, baru dikembalikan lagi ke tempat penyimpanan. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, biasanya tempat penyimpanan itu nanti mulai ada di level 0 atau 1 ya. Kalau di diagram konteksnya ini belum menggambarkan. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau diagram 0 atau diagram konteks itu hanya menggambarkan sistem basicnya saja kan, Pak? Sedangkan DFD level 1 itu menggambarkan ya terbentuknya data store. Nah, pertanyaan saya apakah diagram konteks ini bisa digunakan dalam dokumentasi sistem informasi tersebut jika tidak data store gitu loh. Ya. Nah, jadi gini ya. Ini bicara tadi sistem informasi. Yang memang sistem informasi berarti kan aplikasi ya. Jadi kita mau menggambarkan arus data sebuah aplikasi ya dengan menggunakan teknik diagram data flow diagram gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan data flow diagram ini bisa juga. Yang penting kita harus karena dia harus detail ya, harus detail. Pertama kita gambarkan dulu diagram konteksnya. Diagram konteksnya baru ke diagram level 0. Kemudian didetailkan lagi ke level 1. Jadi semuanya ketiga level atau mungkin kalau mau lebih detail lagi ke level 2 misalnya lebih detail. Kalau mau lebih detail lagi kan akan semakin banyak tapi ya. Tapi umumnya hanya sampai 2 aja. Jadi ketika kita ingin menggambarkan arus data atau kegiatan di dalam sistem informasi menggunakan data flow diagram ini dimulai dari diagram konteks gitu. Dari diagram konteks. Nah, cuma memang kelemahannya di sini nanti akan banyak dokumentasi yang akan dibaca oleh user ya. Dia harus melihat dulu di diagram konteksnya, gambaran umumnya karena ringkasnya di diagram konteks kan, kemudian detailnya di diagram level 0. Kemudian mau detail lagi di diagram level 1. Biasanya sih untuk sistem informasi itu digambarkan dengan flowchart ya biasanya. Flowchart atau BPD, program diagram. Jarang menggunakan DFD, jarang menggunakan DFD. Itu ya. Baik, Pak. Ada lagi Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bertanya? Ini contoh diagram konteks masih sifatnya ringkasan. Jadi ini contoh sederhananya. Ada customer menyampaikan pembayaran ke proses penerimaan kas. Kemudian setelah uang itu diterima, didepositkan ke bank. Masih ringkas, jadi ada kotak persegi menunjukkan sumber dan tujuan data. Kemudian ada gambar lingkaran menunjukkan sebuah proses. Kemudian ada anak panah yang menunjukkan aliran data. Aliran data ini berarti harus ada dokumennya atau datanya. Datanya apa di situ? Payment ya kan, dan deposit. Jadi sekali lagi teman-teman ketika nanti di ujian gambarkan diagram konteks gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cuma sederhana ya. Yang nanti sederhana aja, cukup gambar lingkaran, ada kotak sama anak panah gitu aja. Kecuali kalau nanti diminta untuk sampai detail level 1, nah itu nanti beda lagi. Ya, paham ya. Nah, ini berikutnya, yang level berikutnya adalah diagram level 0. Jadi berurutan ya, diagram konteks dulu, secara ringkas, baru diturunkan lebih detail ke diagram level 0. Ini adalah pengembangan dari diagram konteks. Bisa mencakup sampai 9 proses. 9 proses ini berarti kan 2, 3, 4, 5, sampai 9. Itu banyak banget aktivitasnya. Nah, kenapa disebut dengan diagram level 0? Karena di sini, kalau kita lihat, tadi kan lingkaran itu menunjukkan proses ya. Kalau kita lihat di DFD, ada gambar lingkaran, berarti di situ menunjukkan gambar sebuah proses. Nah, di situ ada angkanya, ada nomornya. Disebut angka level 0 karena di belakangnya ada angka 0. Jadi proses pertama berarti 1.0. Itu pembayaran penerimaan atau penerimaan pembayaran. Jadi tekniknya di sini teman-teman bisa memberi label ya di dalam lingkaran, di dalam proses ini ada yang bisa lihat ada 1.0,
kemudian ada 20, ada 30, ada 0 proses. Labelnya nanti bisa disebutkan dengan kata benda, atau kata kerja. Nah, di sini contohnya pembayaran penerimaan, ada membandingkan kas, gitu kan. Ada merekam penjualan. Kalau merekam penjualan kan berarti itu kata kerja ya, merekam penjualan. Atau mau kata benda, perekaman data penjualan, gitu, boleh. Ini menunjukkan bahwa itu adalah proses. Lagi jadi dalam lingkaran itu cara membuat labelnya boleh kata benda atau boleh kata kerja. Sementara kotaknya, kotak persegi itu menunjukkan entitasnya, apakah itu orang, customer ya kan, atau dia organisasi, bank misalnya, atau lembaga pemerintah. Ya. Nah, ini di level 0 sudah ada tempat penyimpanan sales penjualan. Nah, ini hanya satu aja ya. Satu panah kan, bisa dua, bisa satu. Kalau di sini dia merekam data penjualan, berarti kan ada data baru ya kan, ada data baru. Kemudian dia merekam langsung masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan kan tempat penyimpanan ya, di materi pertemuan pertama. Tempat penyimpanan itu bisa jurnal, bisa buku besar gitu kan. Nah, dia hanya sekali merekam penjualan. Tapi kalau misalnya nanti datanya misalnya melakukan pemutakhiran penjualan, nah dia bisa dua arah panahnya, bisa ke penjualan dulu. Ini panahnya ke penjualan dulu, atau nanti ditambahin di sini panahnya arahnya dari tempat penyimpanan misalnya jurnal penjualan ke report. Bisa dua panah, gantung kegiatannya. Ini jadi ya, ini teman-teman bisa lihat ada tes pertama 10, 20, kemudian 30 menyiapkan deposit, kemudian entitasnya di sini adalah customer dan yang level 0. Nah, untuk level 0, nah ini sini disampaikan bahwa umumnya membuat diagram level 0 atau level 1 ya. Nah, tadi kan konteks itu buatnya langsung aja teman-teman pertama langsung membuat lingkaran untuk memudahnya ya, memudahkan yang konteks buat sebuah lingkaran dulu pertama. Sebuah lingkaran, apa lingkaran itu menunjukkan proses ya kan, atau sistem apa gitu menunjukkan proses. Kemudian gambarkan kotaknya ya kan, kotaknya menunjukkan sumber dan tujuan data, baru nanti anak panahnya. Kalau diagram level 0 atau level 1, nah teman-teman mulainya di sini ya, dimulai biasanya ya, ini dimulai dari sudut sebelah kiri atas, mulai dari kiri atas ke kanan bawah mulainya ya. Jadi pertama dari customer, kemudian ke proses 1, bersambung ke proses 2, ke proses 3. Kalau dia mungkin dari proses 3 ke 4 bisa juga, tapi di sini contohnya kegiatan dari proses 2 ke 4. Ini dari kiri ke kanan, umumnya sih dari kiri ke kanan umumnya ya. Tapi ini sebulan contohnya. Kemudian ini juga contoh level 0 ya, yang lanjutan tadi level diagram konteks untuk proses pembayaran. Dia mendetailkan prosesnya. Tadi satu lingkaran ini sistem pemrosesan penggajian. Kemudian kita detailkan ke level 0. Jadi ini prosesnya apa aja. Nah, yang pertama melakukan pemutakhiran. Nah, ini jadi anaknya dua kan. Panahnya dua, melakukan pemutakhiran data pegawai. Kenapa dua? Karena sebelum melakukan pemutakhiran dia ngambil data dulu dari file employee atau file penggajian ya kan. Juga dua. Tadi kan satu nih ya, satu panahnya. Dia merekam. Di sini kegiatannya adalah merekam. Jadi dia ada data baru langsung disimpan ke sebelum melakukan pemutakhiran ya kan. Ngambil data dulu, benar nih datanya. Cocokkan kan di sini. Ada form perubahan pegawai dari bagian SDM, kemudian dilihat datanya di tempat penyimpanan. Anak panahnya ke sini dulu kan. Setelah melakukan pemutakhiran baru dikembalikan lagi prosesnya ke tempat penyimpanan file. Jadi ada 5 proses. 1.0 pemutakhiran file pegawai atau file penggajian, kemudian yang 2.0 itu pembayaran
pada pegawai. Kemudian yang 3, penyiapan laporan. Yang keempat, pembayaran pajak. Yang kelima, general ledger besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Di diagram level 0 ini kan ada nomornya ini, Pak. Kayak 1.0, 2.0. Itu pengurutannya itu berdasarkan apa, Pak? Apakah urut Prosesnya. prosesnya atau Ya, urut prosesnya. Proses yang pertama dia kalau misalnya ada pengupdatean, ada data pegawai baru, dia akan melakukan kegiatan 1.0 kan. 1.0. Kemudian pembayaran. Nggak mungkin dari 1 ke 3 langsung penyiapan laporan kan, nggak mungkin kan ya. Pasti ada pembayaran dulu kan di sini nomor 2, pembayaran dulu. Jadi diurut berdasarkan aktivitasnya. Kalau di soal biasanya udah diurut ininya aktivitasnya. Jadi tinggal teman-teman membuatnya sesuai yang di soal aja 1.0 itu apa. jadi terus Ya. nggak harus kiri ke kanan gitu, Pak ya? Soalnya kan ini ada 1, 2-nya ke kanan, terus 3-nya ke Kanan kiri. 3 kiri. Ya. Sebenarnya ini hanya memudahkan. Ini kan kebetulan kanvasnya seperti ini ya. Kalau mau pakai tadi yang saya sampaikan aturan umum dari kiri ke kanan itu bisa aja. Cuma nanti akan ini ya. Bayangin ini yang di 20 arah ke kanannya, arah ke kanannya ini kan ada aliran data ke employee, ada ke garis lagi ke kegiatan 3.0. Nah, sementara kegiatan 3.0 ini kan ada tempat penyimpanan ya. Di sini akan bertumpuk sebelah kanan ya kan. Gitu. Tapi misalnya teman-teman mau mendesain ke arah kanan gitu ya, employee check-nya digeser ke kiri nggak masalah gitu. Mau membuat sesuai tadi dari arah kiri atas ke kanan bawah juga nggak masalah. Jadi misalnya dirubah nih susunannya employee sama bank, ini kita pindahkan ke kiri. Nggak apa-apa, berarti kan employee payroll file sama prepare itu kan nanti ada di sebelah kanan kan. Prosesnya nggak masalah juga. Bebas saja. Baik, Pak. Yang penting Terima rapi kasih, gitu, Pak. jangan bertumpuk-tumpuk di sebelah kanan semuanya gitu. Nah, ini kan Baik, rapi Pak. ya, ada ruang kosong diisi gitu. Jadi saya sampaikan umumnya dari kiri ke kanan. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini level 1. Level 1. Ini juga pengembangan lebih detail lagi dari level 0-nya. Jadi ada 1.0, 2.0, 3.0. Nah, sekarang yang di masing-masing proses ini, kalau ada yang perlu didetailkan, berarti ke level 1. Tidak semuanya proses harus didetailkan. Misalnya 1.0 mau didetailkan, 2.0 didetailkan. Tidak semuanya. Tergantung detailnya di proses yang mana. Kalau cuma 2.0, ya berarti yang di detailnya 2.0. Misalnya hanya di 3.0, berarti 3.0. Jadi tidak semuanya harus didetailkan. Tergantung kegiatan yang sekali lagi tergantung kegiatannya. Misalnya nanti di ujian ternyata ini kayaknya detailnya ada di proses nomor 3 ya, berarti cukup 3 aja, nggak usah semua didetailkan. Ini contohnya level 1 dia mendetailkan yang nomor 2 ini 2.1. Ini level 1 karena dia belakangnya ya bukan 0. Jadi mulai dari 1, kemudian yang kedua, nah ini 2.2 ya kan. Ini menunjukkan diagram level 1. Dia mendetailkan dari 2.0. Itu tadi 2.0 apa? Di sini adalah pembayaran, pembagian. Dia didetailkan. Nah, pedomannya di dalam membuat DFD, ya, ketika kita membuat diagram konteks, kita harus perhatikan di sini. Ada berapa entitas atau kotak persegi kan? Di sini ada 6. Departemen, human resources, ada pemerintah, ada pegawai, ada bank, ada manajemen, ada 6 kan. Kemudian aliran datanya juga ada time card, ada tax report, dan segala macam. Ini semua harus digambarkan juga di level berikutnya. Level 0-nya, berarti di sini ada departemen juga. Kan? Ada departemen, ada human resources, ada manajemen, ada gitu ya. Jadi jangan ada yang hilang dari lebih detailnya. Kalau nambah gimana? Bisa aja kalau nambah. Jadi nambah kan detail di level 2, misalnya di level 1-nya ya. Nah, di level ini kan contohnya di level 2
Kalau kita perhatikan di sini ada entitas departemen, ada time card, ada employee check, ada payroll cash ya, datanya ya. Di sini ada 4. Kemudian di level satunya ternyata bertambah nih. Di sini ada payroll register ya, baru nih. Nah, ini nggak apa-apa Kak, karena masih berada di dalam 2 ya, di dalam proses nomor 2. Nah, tapi kalau misalnya dia kita tambah lagi di misalnya 2 ini kan kegiatan terakhir di proses 2 ya. Ada tambah lagi. Nah, ini yang nggak boleh karena di sini dikatakan harus ada keseimbangan ya. Aturan utama untuk menciptakan diagram anak itu misalnya level yang berikutnya ya, adalah keseimbangan vertikal, di mana menyatakan bahwa satu diagram anak tidak bisa menghasilkan luaran, output tidak bisa menghasilkan output, atau menerima masukan, di mana proses induknya juga tidak menghasilkan. Jadi proses induknya itu di mana? Induknya kan 2 di sini ya. 2. Kalau dia tidak ada dari luar, misalnya dari nggak ada time card gitu ya. Nah, nanti di level 21-nya jangan ujuk-ujuk ada time card gitu. Kemudian time card induknya harus sama. Jadi kalau baru gimana? Baru boleh sepanjang dia berada di dalam level 2. Nah, ini kan contohnya baru nih, payroll register. Nggak ada di sebelumnya kan payroll register kan di sini. Level 2 kan nggak ada. Nah, ini kan ada employee check, ada time card, payroll check, ada payroll cash, tapi nggak ada payroll register. Itu boleh ditambahkan sepanjang dia masih berada di level 2. Nah, kegiatan itu mengalir dari proses 21 ke 22 gitu. Bukan dari 22 misalnya keluar gini. Nah, ini nggak boleh. Nah, dia berarti mengeluarkan sesuatu yang nggak ada di induk kan. Nah, kalau kita lihat outputnya di sini payroll cash disbursement ini kan output nih. Payroll cash disbursement sama payroll check itu ada di level 20-nya. Nah, payroll cash disbursement ada kan, payroll check juga ada. Ini namanya keseimbangan vertikal. Artinya kita gambarkan ulang entitas atau sumber data yang di level sebelumnya. Ada gambaran sedikit. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Dari diagram yang ada ini tadi kan belum ada yang elemen pengendalian internal itu emang Ya. belum disertakan atau gimana ya? Kebetulan di sini nggak ada, tidak disebutkan. Kalau di soal nanti tidak disebutkan adanya proses pengendalian internal, ya teman-teman nggak usah. Tapi misalnya disebutkan ada pengendalian internal gitu ya. Gambar segitiga di sini dalamnya, nomor segitiga, kasih nomor. Nah, misalnya di dalam pembayaran ini kan proses payroll ya, nomor 21 proses payroll, proses penggajian. Ada ancaman apa di situ gitu. Jadi kalau misalnya dalam kita mendesain ini kita tidak melihat ini ya kegiatan yang mungkin sudah given di dalam soal ujian ya. Kalau misalnya kita dalam praktek gini ya, kita ingin membuat diagram ini ya level 1, kita harus mempertimbangkan di dalam proses payroll ini ada ancaman apa gitu. Misalnya data induk rusak gitu ya misalnya. Kita buat di sini, ini kan ada data nih ya, kita melihat di sini ada proses aliran data dari file, employee file, atau payroll file ya kan. Berarti kan ini ada pengambilan data ya. Nah, di sini ternyata ada kemungkinan data itu rusak. Nah, kita gambarkan di sini gambar segitiga kecil, misalnya nomor 1. Nah, nanti kita buat tabel di sampingnya, tabel aktivitas. Nah, nomor 1 ya di sini kolom pertama kita catat aktivitas pembayaran penggajian. Di sini kasih nomor 1 karena lingkarannya nomor 1 tadi perseginya nomor 1. Kita kasih nomor 1, kerusakan data. Ancaman tadi kerusakan data. Apa bentuk pengendaliannya? Misalnya backup secara periodik mingguan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di nomor 1-nya. Di dalam lingkaran itu kita gambarkan segitiga ya. Segitiga pengendalian internal. Itu ya, paham ya? Karena ini memang kebetulan tidak disebutkan. Nanti di pertemuan berikutnya ada gambarnya. Ada apa? Dari lingkaran di dalamnya ada pengendalian internal. Ada lagi pertanyaan? Oke, teknik yang kedua adalah kita membuat diagram proses bisnis. Tadi diagram ini yang ya. Ada yang bertanya?
terkait dengan cara gimana sih Pak cara membaca apa itu diagram tadi yang baik dan benar seperti itu. Misal apakah kita harus membaca yang level 0 dulu terus ke level 1 atau langsung dari level 0 misal ada diagram lain yang menunjukkan level 1-nya dibaca kemudian lanjutin ke level 0 lagi atau bagaimana Pak? Baik, ya bagus. Karena DFD ini dia mengurutkan ya, jadi urutannya itu levelnya itu dari yang tertinggi dulu, diagram konteks. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya PKL atau misalnya nanti mulai masuk dunia kerja, ada unit yang menggunakan teknik dokumentasi sistem dengan DFD, data flow diagram. Kalian mau baca nih aktivitasnya seperti apa. Jadi minta dulu diagram konteksnya. Biasanya satu paket ya, satu paket ada diagram konteks, ada level 0, baru level 1. Kalau ternyata cuma ada level 1, wah ini agak susah nih kan. Jadi teman-teman harus, mungkin ada juga yang perusahaan dia menggambarkan satu kanvas gitu, satu lembar itu lengkap. Ada konteks, ada level 0, ada level 1, itu lebih enak lagi. Tapi jarang biasanya satu-satu ya, dalam konteks, level 0, baru level 1. Jadi pertama kita harus membaca dalam konteks dulu. Mengetahui gambaran umumnya ya kan, gambaran ringkasnya itu seperti apa di dalam satu sistem gitu kan. Nah, baru pelan-pelan kita turunkan detailnya, oh level 0. Kemudian lebih detail lagi ke level 1. Kemudian mungkin sampai level 2 dia bikinnya lebih detail lagi ya kan. Itu berurutan gitu bacanya. Itu ya. Menggambarnya juga kalau kita mau gambar, bikin dulu diagram konteksnya. Secara ringkas dulu, baru ke detailnya level 0. Lebih detail. Ada lagi pertanyaan? Kemudian yang kedua adalah diagram proses bisnis. Ini juga ini yang banyak dipakai ya khususnya di pemerintahan. Kalau Kementerian Keuangan ini sudah, seingat saya 2000 berapa ya? 2015 mungkin mulai menggunakan diagram proses bisnis untuk dokumentasi sistemnya. Nah, ini bentuknya agak berbeda ya. Kalau tadi diagram data flow diagram kita menggunakan kotak, simbol-simbol kotak gitu ya, anak panah, kemudian lingkaran. Nah, menggambarkan ini aja, simbolnya itu ada lingkaran ya. Lingkaran dengan garis tipis ini menunjukkan bahwa satu aktivitas baru dimulai ya, baru mulai aktivitas. Sebenarnya kalau garis outline lingkaran itu adalah tebal, ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut telah selesai. Nah, semua aktivitas itu digambarkan dengan kotak persegi ya, kotak persegi. Kemudian kalau ada keputusan, di sini kita gambarkan ini flow. Kemudian informasi tambahan ya, pakai anak panah dengan garis yang terputus-putus. Boleh ini aja. Nah, dia menggambarkan, jadi ini lebih simpel ya, lebih simpel. Kita bisa lihat di sini ada pegawai yang terlibat di dalam sistem tersebut. Ada pegawai baru, ada pegawai ya. Kemudian ada bagian SDM, kemudian ada bagian penggajian, kemudian ada bagian atau unit atau orang yang menangani hutang di sini kan. Kemudian di sini ada Susan ini pemilik perusahaan. Kemudian ada Aston ini dia orang auditor ini Aston. Jadi kalau ini lebih langsung menggambarkan ya, oh di sini ada pegawai baru dia karena tadi memulai dari lingkaran dengan garis tipis. Aktivitasnya apa? Digambarkan dengan kotak persegi. Nah, di sebuah form ya, ada pengisi atau mengisi form pegawai baru. Nah, kalau misalnya ada perubahan, di sini bagian SDM yang akan melakukan atau melengkapi perubahan datanya. Nanti mengalir datanya, anak panah mengalir kan ke bagian penggajian. Nanti ada update oleh bagian penggajian. Nah, di sini kalau misalnya data itu juga dikirim dari berbagai departemen ya kan, berbagai departemen untuk penggajian kan, departemen misalnya gudang, pegawainya siapa aja, jam kerjanya bagaimana jumlahnya gitu kan. Dia berarti mendapat data dari berbagai departemen dalam bentuk time card ya kan, menerima data kerja dari departemen. Kemudian dia menyiapkan cek pembayaran, kemudian daftar gajinya disiapkan.
Dan juga menyiapkan laporan di sini di bagian penggajian. Nah, nanti di bagian utang dia menyiapkan cek pajak nih kan, ada pembajak, kemudian cek total payroll, dan mungkin voucher. Jadi si Susan dia yang akan approve ya, melakukan persetujuan atau penandatanganan cek pembayarannya. Kemudian dia mendistribusikan, melakukan pembayaran, mencairkan cek, dan mengirimkannya ini ke bank. Dia meneruskan ceknya itu ke Aston nanti ya. Aston nanti dia melakukan pengupdatean, pemutakhiran ke tempat penyimpanan. Di sini tidak tergambarkan, kita agak sulit ya dokumennya apa aja nih. Kita harus melihat satu persatu, ada dokumen apa, ada data apa. Kita akan melihat satu persatu dari setiap kotak ya. Apakah di situ ada outputnya atau data sumbernya gitu kan. Berbeda dengan tadi DFD. DFD itu kita bisa langsung melihat, oh dokumennya ini aja. Datanya yang ada di aktivitas tersebut langsung kelihatan. Kalau di sini enggak. Cuma di sini memang lebih enak mungkin kita membacanya. Baca aktivitas di dalam suatu organisasi. Kita bisa langsung melihat aliran aktivitasnya atau aliran datanya. Ini yang umum digunakan ya, yang umum digunakan oleh Oke, ini flowchart nanti di pertemuan berikutnya aja. Ada pertanyaan di DFD di data proses bisnis diagram? Lebih simpel. Yang sulit mungkin itu ya, kontrak ya, dia kontrak. Kontrak mungkin agak bingung bagaimana membuatnya. Nanti biar lancar kita latihan. Ini ada pertanyaan? Silakan kalau ditanya lewat chat juga nggak masalah ya. Belum tanya. Tadi Iwan udah belum ya? Ujungnya kemana Pak? Oh, payroll cash disbursement itu kalau kita lihat ya, payroll cash disbursement. Kalau kita mau lihat nih kemana nih? Dua-dua larinya. Dia pasti ke ini ya, ke entitas ya, karena kan dua-dua ya, dua-dua bisa bagian. Kita lihat di 20-nya, 20-nya. Kita ke level 0-nya kalau nggak tahu. Cash disbursement itu mana? Nah, ini kan ke 50 dia larinya kan. Payroll cash disbursement voucher ya. Voucher kan? Yang ditanyakan ini ya, payroll cash disbursement voucher. Dan ini kan payroll cash disbursement voucher. Jadi kalau kita bingung dilihat ke level sebelumnya, makanya kita harus bisa menyiapkan, karena ini diagram, data flow diagram itu harus berurutan ya, diagram konteks level 0, level 1. Nah ketika kita membaca dokumentasi ini di suatu organisasi, kita harus menyiapkan ketiganya nih. Kalau misalnya cuma ada sampai level 1, diagram konteks, diagram level 0 sama diagram 1. Nah ketika kita bingung nih, ini dua-dua ada payroll cash disbursement, outputnya larinya kemana gitu kan, maka kita bisa lihat ke level 0-nya yang lebih rendahnya. Tadi dikatakan ya, kita harus menjaga keseimbangan vertikal. Anak dia tidak akan menerima input atau mengeluarkan output yang tidak dikeluarkan atau diterima oleh induknya. Induknya apa? Level 0. Berarti kita kembali ke level 0. Level 0, kita lihat payroll cash disbursement voucher itu outputnya ke proses nomor 5 gitu. Dia akan diproses di nomor 5. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini tadi kan kita kan belajar tentang bagaimana cara mendokumentasikan sistem informasi itu yang hasilnya nanti berupa digambarkan berupa diagram. Nah, untuk diagram-diagram ini apakah yang artinya itu jika diagram sebuah narasi dibuat diagram oleh dua orang yang berbeda, diagramnya itu harus sama gitu Pak, atau
bisa bersifat subjektif tergantung siapa yang membuat itu gitu. Ya. Kalau diagramnya berbeda, maka ini tergantung dari ininya ya. Karena kan tadi setiap diagram punya ini ya, punya karakteristik tertentu ya. Kayak misalnya DFD, dia bisa melihat secara langsung output datanya atau aliran datanya itu kelihatan ya kan. Sementara kalau misalnya dibuat pakai diagram proses bisnis, itu kan agak sulit ya. Agak sulit, artinya setiap orang itu harus menelusuri dulu dokumen atau aliran datanya itu ada di mana, maka dia harus melihat kotaknya dulu ya, setiap kotak harus dibaca. Nah, apakah bisa terjadi interpretasi? Bisa aja kalau misalnya menggambarnya mungkin nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap misalnya di proses bisnis itu mungkin dia lupa menambahkan, padahal harusnya ada dokumen di situ ya, atau ada data yang dihasilkan. Sementara kalau di diagram konteks itu kan langsung kelihatan tuh ada aliran data, langsung kelihatan kelihatan nama dokumennya atau nama outputnya gitu kan, atau nama inputnya. Nah, itu bisa aja terjadi miss, bisa aja. Tergantung orang itu ini enggak bisa dari kesalahan manusianya ya. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan bersamaan, ya itu harusnya misalnya satu mau bikin pakai diagram konteks, yang satu mau bikin pakai BPD, business process diagram. Ya ini harus satu persepsi. Ketika proses pertama outputnya apa, inputnya apa, ini juga harus sama gitu. Disebutkan semuanya. Harusnya kayak gitu ya. Baik, Pak. Ya, oke, harusnya sama. Di miss ya bisa jadi karena kekilapan orang itu aja, lupa mencantumkan misalnya tadi outputnya apa gitu. Biasanya gitu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau dalam diagram proses bisnis ini kan ada yang bentuk belah ketupat sama garis patah-patah. Lah itu biasanya kasus sama penggunaannya itu kayak gimana, Pak? Ya, kalau ini kalau belah ketupat tadi ya, itu sebuah keputusan. Misalnya jadi ketika ada proses ini, misalnya melakukan pengecekan data data pegawai gitu ya. Ada proses pengecekan data pegawai. Nah, itu ada gambar belah ketupat. Kalau ya misalnya ya data itu benar, berarti arahnya ke bawah gitu, arah ke bawah ke proses selanjutnya. Tapi kalau salah itu berarti dikembalikan ke proses sebelumnya gitu. Jadi ada proses pengecekan, ada proses pengambilan keputusan di situ. Itu ya jelas ya. Kemudian kalau ada garis patah-patah itu untuk penjelasan tambahan, misalnya membuat di sini ada proses membuat laporan gitu ya. Nah, di sini ditambahkan ada garis panah patah-patah, ya, bukan jagad patah-patah ya. Ada garis panah patah-patah, dikasih sebelahnya lagi keterangan dilakukan setiap minggu gitu, atau di setiap awal hari gitu. Jadi penjelasan aja yang patah-patah itu. Itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti mungkin biar teman-teman terbiasa ya, terbiasa membuat DFD atau BPD, atau nanti di ujian keluar, kita latihan ya, kita latihan membuat dokumentasi sistem, membuat diagram DFD, data flow diagram, dan diagram. Nanti saya share di LMS. Ya. Contoh soalnya di LMS, itu teman-teman kerjakan menggunakan kertas ya, tulis tangan, kemudian biasa dipoto dan disampaikan ke LMS. Jadi jam kita sampai jam 1 ya. Mudah-mudahan 12:30 sudah selesai. Nanti kita bahas hasil latihan dari hari ini. Oke gitu ya. Nanti juga teman-teman bisa lihat video saya di YouTube. Hanya Mariadi ada penjelasan mengenai cara membuat diagram konteks dan data flow diagram level 0. Mungkin bisa lihat, mungkin membantu memahami bagaimana cara membuat DFD.
Oke, ada pertanyaan? Ada ya. Nanti boleh kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan disampaikan di WA group atau japri saya silakan bebas ya. Baik, kita langsung ke LMS ya. Nanti saya share, saya setting dulu untuk latihannya. Terima kasih. Ini Zoom-nya sementara saya tutup. Kita ke LMS dan nanti diskusi di WA group. Baik, Pak. Terima kasih teman-teman atas perhatian semuanya. Ya, mau tanya? Pak.